Oke, kali ini saya mau memberikan tutorial merakit power perumahan. Ini powernya kecil saja. Dia pakai trafo 5 ampere. 5 ampere, CT-nya 32. Nanti kita akan maksimalkan di 32 ini ya. Sudah ada diodanya. Tinggal nanti dipasang elko saja. Lalu untuk ini ada dioda kecil lagi di atasnya ya. Ini untuk tone control, karena ini perumahan ya, jadi ada tone controlnya. Cuma kalau power ada tone control ya suaranya seperti itu ya. Dan tone controlnya ini mereknya Aria, sudah ada subwoofer. Nanti kita akan coba suaranya seperti apa ya. Untuk dari sini, jadi nanti out 12 volt CT, ini yang di atas 12 volt CT, di elko sekitar 15, nanti masuk ke tone control ini. Lalu yang bawah, yang dioda besar ini 32 volt AC, ini di bawah 32 volt, nanti akan masuk elko supply buat ke kit powernya. Jadi ada dua supply dari satu trafo, dan di belakang ini ada 12 volt. Ini bisa buat kipas nantinya ya, 12 volt AC. Dan untuk boxnya pakainya Bostech, serinya BC38A. Jadi harganya murah, tapi ya itu karena murah dia tipis. Untuk penampakannya seperti ini. Dan untuk kit yang kita pakai, kitnya pakai Black Widow 5000 watt. Jadi boxnya kecil, powernya 5000 watt ya, trafonya 5 ampere ya, cocok. Untuk penampakan di belakang panelnya ya seperti ini. Jadi input pakai RCA, lalu outputnya pakai jepitan ini. Oke. Jadi yang pertama kita pasangkan yaitu trafo dan juga kabel trafo terakhir wis. Jadi yang pertama kita pasangkan inputnya dulu, input dan output. Jadi input dan output kita kasih kabel ini di paralel, karena ini powernya mono ya, paralel semua. Lalu di sini juga kita akan paralel hitam dan hitam, merah dan merah. Oke. Lalu setelah paralel itu nanti kita akan masang powernya ini, kita akan bor ke boxnya ini. Oke. Sekarang kita pasangkan outputnya dulu, ini jumper dulu. Oke, kita sambungkan ini ya, di jumper saja. Oke, sekarang yang kabel groundnya atau outmin sih, bukan ground. Kita pakai kabel kuning. Oke, kenapa ini dipasang dulu ya? Karena nanti kalau sudah ada power dan trafonya, nyoldernya susah. Jadi yang pertama kita sambung bagian input dan outputnya dahulu. Oke, selanjutnya kabel AC kita masukkan. Oke, kita kabel AC pakai ini kabel buntung biasa ya, karena power kecil nggak masalah. Kita masukkan, lalu kita gulung sesuaikan dengan trafo. Nanti trafo ada di sana. Oke, sekarang sudah tersambung bagian AC-nya. Lalu untuk berikutnya pemasangan kitnya ya. Oke, berikutnya ya bagian power amblenya kita sesuaikan posisinya ini dengan trafo di sini, elko, dan juga di depan ada tone controlnya. Berarti di sini ada space buat nanti menambahkan kipas. Kalau sudah pas seperti ini ya, baru kita bor untuk membuat dia menyatu dengan boxnya. Oke, kita bor dulu. Kita harus
pelan-pelan bornya. Oke, sudah. Ini satu sisi, lalu sisi lainnya. Oke, kalau sudah terbor baru kita pasang bautnya. Oke, kita pasang baut ya ini. Kita masukkan bautnya dulu, baru kitnya. Yang penting kit sudah ada kabelnya ini ya, kabel suplai. Jadi nanti nggak nyopot lagi. Ini kabel suplainya. Untuk inputnya sudah tak kasih pin di sini. Jadi bisa disolder di atas PCB ini juga. Out. Oke, kita baut dulu. Oke, kalau sudah dikencangkan ya, kencangkan. Oke, jadi bagian power amplinya sudah selesai untuk dibautkan. Sekarang kita menuju ke bagian trafo. Oke, ini kita pemasangan suplai buat kipas. Jadi pakai extra trafo seperti ini, 12 volt plus VAC. Pakai 2 dioda cukup, karena buat kipas nggak butuh full. Malah seringnya ada yang pakai 1 dioda, tapi kita pakai 2, out, min, dan plus. Ini bolak-balik nggak masalah. Lalu biar aman kita kasih lem bakar ini, lem bakar di elko nya biar nggak nempel jalur 220 nya ya, jadi di atas 220. Oke, kalau sudah tersolder dan dilem jadinya seperti ini ya. Kita kasih kabel buat arah kipas ke setrum kipas. Kalau sudah baru kita sesuaikan arah trafonya ini ya, akan kita pasang kemana, lalu kita bor kaki trafonya. Oke, kalau sudah pas seperti ini kita bor. Oke, kita cukup tandai saja. Jadi kalau sudah tandai baru kita bor misah. Oke, ini bekas tandainya ya, baru kita bor sampai bolong ya, sampai tembus. Oke, kalau sudah bolong seperti ini baru kita baut trafonya ya ke lubangnya yang tadi. Oke, ini kita baut ya trafonya ini 4 biji baut biar kencang, enggak longgar, enggak kendu. Oke, lalu setelah ini kita sambungkan kabel dari dioda ini. Ini kan dioda ada kabel main plus, lalu kita groundnya dari CT ya. Kita sambungkan kabel, nanti kita sambungkan ke elko nya akan dilem ke depan trafo. Oke, kita sambungkan kabelnya dulu. Oke, kita sambungkan channel ke out dioda main plus. Ini dari dioda main plus, lalu yang CT ambil dari CT nya ya, CT trafo groundnya di sini dia. Oke, sekarang penyambungan bagian CT nya.
pakai model biasa ya, jadi nggak dibelah CT trafo langsung ke CT elko, lalu main plus audioda langsung ke elko juga. Sekarang kita pasangkan elko nya. Oke, untuk elko kita pakaikan lem seperti ini, lalu baru kita solder. Oke, kita sambungkan kabelnya satu persatu ya. Ini audioda bagian main, lalu yang kuning ground atau CT, dan yang terakhir plus ya, warna merah kabelnya. Oke, di bagian untuk trafo ke PSU nya sudah selesai. Sini saya bilang seperti yang di awal tadi, ini yang elko gede buat suplai utama untuk power ampli, lalu yang kecil ini buat tone controlnya. Yang kecil pakai 12 volt CT, pakai dioda masing-masing. Oke, dan sekarang kita sambungkan dari drivernya ini. Driver di sini saya CT pakainya kabel hitam ya, jadi hitam dan CT dan min hitam semua, plus pakai warna merah. Oke, kita solder ke elko di sini. Oke, kita sambungkan dari min, ditumpuk di kabelnya. Elko nya kita pakai satu set, lebih banyak lebih baik sih, cuman ya otomatis harga lebih mahal nantinya. Oh ya, untuk ukuran elko pakai 50 volt 4700 mikro, jadi ya standar lah buat ampli kecil. Lalu ini yang terakhir kabel plus. Oke, kalau sudah yang bagian selanjutnya kita pasang ini out min plus driver ke soket output belakang. Oke, di sini sudah ada sekun buatan sendiri ya, pakai kawat, tinggal kita kasih tenol saja, lalu dia akan menyatu. Oke, ini biar gampang ya, dikasih tenol dulu, lalu baru kita sambungkan kabelnya seperti ini. Untuk kabelnya pakai 0,75 karena cuma pakai trafo 5 ampere 32 volt, cukup kabel segini. Oke, kalau sudah tersambung kita kira-kira kabelnya lalu dipotong biar sesuai dengan sekun, bukan sekun ya, soket terminal speakernya ini. Oke, kita kasih tenol dulu kabelnya ya biar gampang. Baru kita solderkan ke outputnya ini. Nah, ini dia, ini yang ke terminal. Oke, sekarang output power yang min. Oke, kalau sudah selesai untuk kabelnya ini ya, kita rapikan pakai kabel tis. Oke, kita pasangkan kabel tis ini ya, biar kabelnya menjadi rapi. Kita pakai 3 kabel tis. Oke, jadi untuk part 1 kita seperti ini dulu ya. Jadi dari trafo ke elko sudah, lalu elko ke driver sudah, driver ke outputnya juga sudah. Untuk part berikutnya kita masang input dan tone controlnya. Oke, sekian untuk part 1, kita lanjut di part 2.